Ini mau nanya satu hal, bahwa kenapa sih Om kok tertarik mengkulik tentang akhir zaman gitu? Iya. Akhir zaman itu kan adalah peristiwa yang sudah di Alkitab sudah terus dari zaman abad pertama ya. Akhir Iya, zaman. Saya sebenarnya nggak ngulik akhir zaman. Cuaca itu tuh bisa dibikin sama manusia. Harganya memang mahal. Mengubah cuaca bergerak itu memang mahal. Tetapi bisa. Apakah itu berjalan? Saya kalau melihat ya di muka bumi ini ada banyak sekali kondisi yang bisa membuat dunia berubah. Pak Aruna Wirjo Lukito. Hampir meleset ngomongin. Om, terima kasih udah datang di Millennial Baper. Sudah sediain waktu nih Om. Hari ini kita belajar full nih. kuliah. Waduh. Hari ini kita kuliah akhir zaman nih. Kuliah akhir zaman. Iya. 16 KS nih. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke topik nih Om. Ya. Ini mau nanya satu hal, bahwa kenapa sih Om kok tertarik mengkulik tentang akhir zaman gitu? Iya. Akhir zaman itu kan adalah peristiwa yang sudah di Alkitab sudah terus dari zaman abad pertama ya. Akhir Iya, zaman. Saya sebenarnya nggak ngulik akhir zaman, tetapi memang kondisi akhir zaman ini banyak orang yang pengen denger gitu aja. Iya, betul. Jadi pertama kali dimulai dari itu. Tapi sebetulnya banyak sih yang saya mau bahas sebetulnya. Jadi bukan akhir zaman aja. Iya. Betul. Tapi orang tuh taunya kalau ngomongin tentang Pak Aruna tuh pasti Akhir zaman. akhir zaman, lu pendeta akhir zaman Iya, nih. iya, Gitu. Benar-benar. Berapa kali kan juga Om seminar di gereja kita, Iya, oke. dan itu kita lihat bahwa banyak memberkati banyak orang Iya. Benar. tentang akhir zaman demikian. Gitu. Kalau saya pribadi sih Om, lihat Om Ran dari dulu, dari Iya. waktu seminar di atas. Yang saya bingung nih, bahan-bahan Om Ran tuh dari mana? Bisa kayak, wah kok bisa Risetnya tuh di mana sih, Om? terkejut gitu Om gitu. Yang nanya itu nggak cuma sini nih. Sempat nanya begitu. Kan nggak mungkin via Google doang dong. Kok kita Google ya? Menurut konkordasi gitu ya. Betul. Ya keren-keren Wikipedia. Iya benar. Orang tuh bisa kayak dari abad pertama dimunculkan, dikaitkan sama abad sekarang, Iya, zaman sekarang, relevan itu loh yang Iya. bisa begini ya gitu. Ya ada tim lah di belakang yang mencari lah. Roh Kudus kayak gitu. Oh, jadi emang Om sebenarnya nggak bekerja sendiri lah ya. Ada tim yang bantu Om untuk. Pada awalnya sih kerja sendiri, pasti kerja sendiri. Lalu muncullah orang-orang dan saya memilih lah, ada orang yang ikut. Tapi ikut aja baru tahun berapa ya? 2014 ada ya. 2018 terakhir ada yang tim lah. Iya. Tim solid itu udah 2018 solid. Oh, udah solid. Tapi habis itu pandemi. Oh iya benar. Nah, oke nih Om. Ini mau tanya satu hal nih. Kalau Mino itu belajar tuh ada namanya peta zaman. Ya, peta zaman. Apalagi kalau misalkan kita ini ngomongin tentang kom. Di kom itu diajarin tentang peta zaman. Iya. Nah, kalau dari dulu kita selalu dikatakan bahwa Tuhan Yesus tuh segera datang, Tuhan Yesus segera datang. Bahkan gembala kita pun juga sering menggaungkan hal tersebut gitu loh. Nah, sebenarnya sekarang ini posisi kita tuh di mana sih Om? Kalau boleh digambarkan gitu. Sebenarnya gini, peta zaman itulah yang membuat kita tetap pada perkara ini. Di Alkitab sudah dijelaskan 1 Yohanes 2 ayat 18 ya, bahwa abad pertama tuh mengatakan bahwa abad pertama inilah sudah akhir zaman. Abad pertama. Iya abad pertama ya. Nah, kalau abad pertama sudah akhir zaman, nah bagaimana nggak abad 21 sekarang? Iya. Jadi intinya akhir zaman itu adalah merupakan hal yang senantiasa dekat sama kita. Tetapi memang kalau orang bilang abad pertama, kedua, semua hamba-hamba Tuhan di Alkitab itu dekat dengan akhir zaman, dekat dengan akhir zaman. Tetapi masing-masing kan punya warna sendiri ya, warna akhir zaman sendiri. Nah, menjelang abad 20-21, kondisinya itu makin semakin melihat apa yang terjadi, semakin disempurnakan. Oke, iya. Jadi akhir zaman itu merupakan hal misi yang harus terus disuarakan. Jadi kalau kita dengar akhir zaman masa dulu, kenapa nggak datang? Ya sudah masa dulu itu sudah diberitakan. Ada, selalu ada oleh Tuhan Yesus gitu loh. Sampai hari ini ya terus ada. Makanya peristiwa-peristiwa yang menyertainya pun diperbarui terus. Diperbarui terus. Gitu. Jadi kalau misalnya andai kata nih 50 tahun lagi. Iya. Dan Tuhan belum datang nih. Iya. Kita masih di sini. Nah, seminar kita nanti akan bicara apa tuh? 50 tahun dari sekarang akhir zaman juga kita bicara. Iya. Tapi Diperbarui. tipe polanya sudah baru semua, sudah nggak seperti yang sehari ini. Gitu. Esensi beritanya nggak hilang lah ya. Akhir zaman terus diberitakan. Peta zaman itu ada kita pegang sebagai patokan kita melihat akhir zaman. Tetapi kejadian bagaimana? Gak ada yang tahu. Oke. Oke.
Nah, kalau soal tanda-tanda nih Om, kalau kita kan ngeliat bahwa ini yang mungkin orang-orang Kristen juga banyak nggak tahu, anak-anak muda juga banyak nggak tahu gitu loh. Kan kalau orang-orang Kristen kan melihat Alkitab kan seperti kayak kata hiasan gitu loh. Maksudnya kayak misalkan dia kayak lembu merah atau apapun, keadaannya seperti apapun, angka 66 gitu kan. Itu kan seperti kayak kiasan di Alkitab itu. Kalau bukti nyatanya itu apa? Di dunia nyata dong gitu loh. Gini Tanda-tandanya. Tandanya ya. Alkitab itu menulis tanda akhir zaman di Matius 24 ya. Itu adalah terjadinya penyesatan. Iya. Perang Kasih jadi itu dingin. suku antar suku dan bangsa lawan bangsa dan negara lawan negara. Oke. Kalau orang Israel bilang bangsa itu 70 di dunia ada 70. Jadi Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura itu bukan 4 negara, satu bangsa itu. Kalau kita satu, jadi Satu rumpun gitu. Satu rumpun itu satu bangsa namanya, makanya Iya. ada 70. Nah, kalau kita melihat kayak misalnya di Argentina, Brazil, Venezuela, itu bukan 3 negara, satu rumpun itu. Satu bangsa, satu etnis, satu etnos. Nah, itu perangnya. Kemudian ada kelaparan. Kelaparan ini bicara krisis ekonomi. Lalu ada peristiwa yang terakhir, ada yang namanya kejahatan-kejahatan. Kematian orang-orang. Dan sampar, gempa bumi. Nah, peristiwa ini itu merupakan belum akhir zaman nih, baru permulaan penderitaan. Frekuensi, kita melihat frekuensi. Oh iya. Jadi dalam satu peristiwa kita harus melihat frekuensinya. Kita mengerti, misalnya seperti gempa bumi, gunung meletus. Yang terjadi pada abad 18 sama abad 19 banyakkan mana? Abad 20 banyakkan mana? Ternyata semakin abad makin kesini, makin banyak, makin penuh. Nah, kita melihat itu sebagai sebuah tanda. Nah, tanda itu yang bertambah. Jadi secara frekuensi bertambah terus. Oke. Nanti ini makin, kalau ini belum berakhir ya, abad 22 terus bertambah. Kalau kita sampai abad 22. Satu frekuensi. Nah, kalau lihat tanda, sebetulnya di Alkitab itu, kalau kita lihat Wahyu, memang agak berat Wahyu. Karena Alkitab itu kalau kita bilang, kitab mana yang paling berat menurut scholar? Scholar itu mengatakan yang paling berat itu ke Roma, Ibrani, dan Wahyu. Nah, kita melihat dari Daniel lah. Daniel mengatakan ada binatang. Masih ingat ya binatang? Iya itu. Ini penting nih kalau kita binatang. Nah, seru nih. Tulis. Oke. Yang pertama itu adalah singa. Ya benar. Singa pakai sayap. Sudah singa kuat, pakai sayap. Iya. Kuat banget. Makin. Yang kedua adalah beruang. Gitu, beruang. Iya. Bisa kelihatan ya dari sana ya. Beruang. Beruangnya besar, di mulutnya ada 3 tulang. Beruang besar, di bawahnya itu taring bukan? Bukan. Itu bicara beruang, 3 tulang, di satu sisi. Oke. Ada kerajaan, ini kan adalah Nebukadnezar, Babel. Babel digantikan Media Persia. Media Persia itu kayak Sekos dan Slovakia. Media Persia. Media Persia lebih kuat Persia. Nah, ada 3 tuh. 3 tulang itu apa? Media Persia itu mengalahkan 3 bangsa. Oke. Nah, pertama Mesir, Asyur, Babel. Dimakan oleh beruang. Dan berdirinya satu sisi. Persia lebih kuat. Nah, Media Persia menguasai dunia besar sekali. Babel menguasai, dihancurkan oleh Media Persia. Kemudian yang ketiga, ada binatang seperti leopard. Kepalanya 4. Leopard dan pakai sayap. Itu siapa? Kalau kita melihat itu adalah Alexander the Great. Yunani. Kenapa dia punya kepala 4 dan sayapnya itu besar gitu ya? Karena waktu Alexander the Great meninggal, masalahnya Alexander the Great ini nggak pernah nunjuk seorang menjadi pengganti dia. Jadi penguasa jadi bisa gitu kan kita ngerti bahwa Yunani menguasai dunia kan? Iya. Menguasai dunia. Dia mati, dia cuma bilang begini, yang gantiin saya, yang paling kuat dari antara kalian. Nah, semua teman-teman dia, jenderal-jenderal dia, kalau kita tahu bahasanya namanya Diadochi. Diadochi itu adalah kumpulan para jenderal-jenderal. Ini dia lagi meninggal tuh, belum dingin tuh. Itu cabut pedang, ribut pedang-pedangan tuh.
Kerajaannya dibagi 4. Pertama baru 4 tuh. Ya. Nah 4 ini menguasai dunia. Nah yang terakhir, nih, yang keempat. Ada binatang yang besar, terus binatang ini unik. Giginya dari besi, cakar dari tembaga. Wih. Nah, ini 3 ini kan binatang normal ya. Iya. Barangnya ada di dunia. Ya, Anda mau lihat di kebun binatang juga ada. Iya. Ini 3 ini ada barang dunia. Makannya makanan dunia. Cuma bentuknya memang bukan bentuk dunia, ditambah-tambahkan saja. Ini adalah bentuk yang ada di dunia. Tapi yang keempat ini nggak ada bentuknya dunia. Cakarnya bagaikan. Syaina bagaikan. Kata bagaikan itu miripnya banyak banget. Giginya dari besi, cakar. Dia cuma mengatakan bagaikan ini. Cakarnya seperti itu. Binatang itu kekuatannya mengambil 3 ini. Wow. Nah, saya tuh melihat bahwa cerita ini yang binatang terakhir itu mesin. Iya. Mesin binatang mesin. Iya, binatang yang menyerupai binatang. Menyerupai, bukan singa, bukan beruang, bukan leopard, bukan. Menyerupai. Dan bentuknya begitu canggih dan begitu menakutkan yang menghabiskan semua yang ada di muka bumi. Nah, dia katakan bahwa binatang itu cakarnya bagaikan ini, giginya bagaikan ini, besi kan? Iya. Kalau saya melihat ya, itu yang barang-barang yang dipakai di badannya binatang keempat, seperti mesin. Nah, saya melihat nanti dunia ini akan berakhir di zaman AI sudah maju. Oke. Gitu loh. Nah, satu itu kan adalah sebuah tafsir ya. Tapi tafsir ini nyata gitu loh. Iya. Jadi kemungkinan besar ini akan berakhir ini pada saat AI sudah maju. Nah, sekarang sudah maju belum AI? Sudah on progress lah ya. On progress ya, maju ya. Makanya kalau saya lihat, ya ini bisa jadi tanda. Baru tanda awal. Iya. Tapi kita melihat perkembangan AI ini cepat sekali. Hari itu cepat sekali gantinya. Dan perkembangannya besar sekali. Nah, tanda-tanda ini kita harus melihat gitu ya. Tetapi kita pegang peta dulu. Peta kita pegang. Nah, tandanya itu bagaimana? Nah, tanda itu sudah menjadi tanda yang besar gitu loh. Ya kalau AI itu sama robot tuh sama atau gimana? AI itu artificial intelligence, jadi kecerdasan buatan. Kecerdasan itu dibentuk dalam bentuk robot, bentuknya. Oh, ininya manifestasi itu robot. Itu kayak profesornya ya? Ya, jadi itu adalah merupakan kepemikiran manusia yang miskin, supaya menaruh pikiran manusia, ribuan pikiran manusia dalam sebuah alat. Pertimbangan kemampuan sekarang AI itu, saya mengerti nanti di waktu akhir zaman ya, pekerjaan-pekerjaan tertentu akan mulai hilang. Iya betul. Nah, orang ini sekarang harus mengerti bahwa pekerjaan itu sudah mulai hilang. Tapi apakah orang berpikir, wah punya saya hilang apa enggak ya? Ahli hukum. Hukum diperlukan di negara. Tetapi untuk berkonsultasinya, kita pakai AI. Wow. Accounting diperlukan memang. Tetapi untuk koneksi kerjaannya, sudah banyak pakai AI. Makin lama makin berkembang. Nah, dokter bagaimana Pak? Untuk operasi kan harus jago. Oh zaman sekarang dokter tuh bisa ngoperasi nanti dari Jepang tuh misalnya. Di Indonesia kalau ada nih orangnya sakit pakai alat tuh. Ini Jepang alatnya. Nah tapi kalau Indonesia belum ada nih karena apa? Kan internet kita biarpet. ini masih problem. Pas lagi tusuk. Tetapi situasi ini kan terjadi. Nah kemampuan alat itu menunjang jadi seperti pikirannya masuk tubuhnya. Nah, robot dalam bentuk tubuh. Robot kan bentuknya macam dalam bentuk tubuh aja, mesinnya. Nah, prosesornya itu diisi AI. AI itu akan berkembang nanti di akhir zaman akan menjadi tingkat yang paling tinggi. Makanya kalau kita lihat sekarang ya kondisinya seperti ini. Iya benar. Itu yang jadi akhir zaman ya begitu. Kalau lihat tanda-tanda. Nah, tanda-tanda itu di luar yang tadi yang perang, yang penyesatan, semakin banyak tuh. Tapi tanda yang menuju akhir
dituliskan. Oke. Tanda itu mengacu pada orang Kristen. Jadi kalau kita melihat tuh jangan melihat yang orang di luar juga, melihat yang orang Kristen ini bagaimana. Iya. Orang Kristen akan makin terpinggirkan, tertekan. Akan nanti disingkirkan, kemudian banyak orang-orang yang murtad. Oke. Nah, kita kan sekarang sedang berdoa bagi perkembangan jiwa-jiwa tuh. Iya. Tapi kita harus melihat ada berapa yang sudah murtad. Gitu ya. Benar. Dan tingkat murtad itu ditambah lagi, tapi yang paling bagus nanti adalah Injil diberitakan sampai ke ujung muka bumi. Yes. Nah, kalau dari ke ujung muka bumi, ya akan selesai. Selesai. Gitu ya. Nah, jadi tanda terakhir itu bagi orang percaya. Wow. Nah, kita mengerikan nih. Kalau kita dengar orang percaya ini, orang sampai murtad, ada masalah apa sampai murtad? Nah, jadi kondisi pandemi kemarin aja itu merupakan sudah nggak kalau orang murtad ya anggaplah 0,01 lah itu persen ya. Tapi nanti dalam masa-masa perkembangan ke depan ini akan terjadi yang lebih berat daripada yang masa-masa lalu. Seperti apa itu nggak tahu saya. Kita akan bersama-sama melihat begitu. Iya. Seru nih. Aku tuh gini, waktu itu kok saya pernah dengar Om Aruna tuh pernah bilang bahwa kalau misalkan dunia pengen bergerak tuh biasanya di spill kayak film, ya Om ya, atau segala rupa. Saya tuh pernah main game, makanya saya kepikiran nih Om. Saya kan suka main game PS terutama kan PlayStation. Yang keempat ini kan dari mesin kata Om kan, ya robot dan segala rupanya. Saya tertarik, saya pernah main game. Kalau Om nanti boleh cek gamenya itu adalah namanya Horizon Zero Dawn, gitu. Nah, dimana dunia itu dikuasai kayak sama robot, gitu. Akhirnya robotnya hilang kontrol, akhirnya makanya perlu namanya program Zero Dawn, yaitu di kayak restart ulang gitu loh semuanya, gitu loh. Dan itu dilihat bahwa dunia itu hancur gitu. Apa kayak gitu kemungkinan terjadi gitu loh? Topiknya sama di mana-mana. Topiknya seperti itu. Kita tahu bahwa cerita mengenai dunia hari ini, kalau cerita akhir zaman ini ceritanya ada di semua zaman, ada ceritanya. Cerita bahwa manusia yang berhadapan dengan robot, ini kan bukan cerita abad 21, 22, bukan. Ini abad-abad yang masa lalu juga ada. Tapi bentuk robotnya masih buat kita ketawa kalau zaman sekarang. Kaku. Tapi zaman dulu kita lihat, wah canggih banget. Tapi kita lihat sekarang ya kaku. Nah, seperti itu. Jadi intinya begini. Kalau kita melihat bahwa satu yang ada di muka bumi adalah elit global. Elit global. Nah, kita tahu bahwa mereka itu berusaha untuk membuat sesuatu. Kita tahu kalau elit global ya. Elit global itu tujuannya apa sih sebenarnya? Dia itu memaksa, tanda kutip, Mesias datang. Karena mereka hanya percaya kalau Mesias datang, dunia akan diubahkan. Bisa bayangkan ya. Itu ada dua jenis elit global nih. Ada yang percaya itu, ada yang melakukannya dengan cara yang dua-dua dari iblis. Satu dengan cara begini, dengan cara yang tadi. Satu lagi dengan cara yang gaya iblis lah. Nah, kita tahu. Tapi dua-dua dari iblis tuh. Oh ya tahu. Di luar Tuhan semuanya begitu ya. Semua. Terus. Nah, mereka itu punya kebiasaan begini. Mereka tidak pernah berbicara satu kepada orang tanpa memberitahu sebelumnya. Tidak pernah terjadi pada orang tersebut tanpa berbicara sebelumnya. Jadi dia harus bicara dulu dari film-film. Bicara tanda-tandanya dulu dikasih tahu. Jadi tanda-tanda itu hal yang biasa, banyak sekali di muka bumi. Kasih tahu dulu. Setelah berapa waktu baru terjadi. Makanya kalau terjadi itu apakah benar atau itu merupakan sebuah setup? Kalau kita tahu kondisi itu adalah merupakan sebuah kondisi kejadian yang sepertinya sulit tuh dibilang ini terjadi normal kok, sulit. Di muka bumi ini banyak peristiwa yang terjadi sepertinya normal tapi sebenarnya tidak. Nah, orang-orang ini percaya. Siapa orang-orang ini? Kalau kita tahu bahwa orang-orang ini adalah sebetulnya mereka itu kan di 1 Yohanes 2 katakan antikris itu orang mana sih kalau ditanya orang mana dia? Saya cuma bisa bilang 2. Hari itu Yohanes lagi bicara kepada murid-muridnya. Dia berkata kata kita. Jadi dia berasal dari kita tapi bukan
Tujuannya bukan bagian dari kita. Nah, kita itu adalah Jewish dan atau Kristen. Jewish dan atau Kristen. Nah, dari dua cerita ini kita tahu bahwa peristiwa ini ada hubungannya dengan apa Israel kok sebetulnya. Kita tahu bahwa elit global ini berusaha untuk memulangkan kembali bangsa Israel dan mengokohkan kegiatan Israel di tengah bumi. Kita kan bingung kan, kenapa sih Israel satu bangsa dibikin susah semua? Benar. Ini perkara di muka bumi 75% gara-gara Israel. Saya bilang, ya, perang, kondisi di muka bumi, pergerakan, percampuran, semuanya karena kondisi ini. Dan kita berpikir, kalau Israel nggak ada, harusnya bumi tenang dong. Wah, kita nggak bisa bilang begitu ya. Nah, kondisi ini, Sehat Global itu berdiri untuk mengembalikan kedikdayaan Israel. Maksudnya gimana? Kejayaan Israel mau kembali. Nah, mereka tahu untuk bisa kembali mereka harus menemukan sebuah tanah. Saya balik dulu cerita ya. Israel nolak Tuhan Yesus, dihancurkan, tersebar ke muka bumi. Tahun 70 mereka perang kalah. Bait sucinya dihancurkan. Lalu muncul seorang pemimpin Simon Bar Kokhba. Perang. 135 habis. Habis semua. Itu adalah gembala ke-35. Simon Bar Kokhba tuh habis sudah itu. Di masa itu, setelah masa pembuangan itu, Israel sudah tidak ada. Orangnya ada, tapi bangsanya sudah tidak ada. Dihabiskan semua. Tanahnya itu banyak tuh yang ngisi tuh. Dari Roma berkuasa, nanti Roma dikalahkan bangsa ini banyak ngisi banyak. Nah, sampai pada tahun 1948, mereka berpikir kita harus bertemu suatu tanah supaya bangsa kita bisa maju. Saya kan kalau jadi orang di Indonesia senang nih. Kalau saya keluar negeri, saya ingat Indonesia. Iya benar. Kalau Anda yang orang Jakarta, kalau Anda keluar ke kota, Anda rindu pengen balik ke Jakarta. Orang Israel kasihan loh. Dia nggak tahu mau balik kemana, gitu. Nggak mau balik kemana nggak tahu. Jadi mereka berpikir harus punya sebuah bangsa, dan mereka mendapatkan bangsa itu karena ini mereka, otak mereka. Mereka menjadi sebuah bangsa. Tapi bangsa ini nggak akan maju kalau tidak ada orang-orangnya. Jadi mereka berkata orang-orang Israel pulang. Kalau pulang pasti minta rumah dong. Rumahnya mana rumahnya? Bikinlah rumah. Rumah tidak cukup. Pasti negara lain akan menyerang. Harus bikin persenjataan yang kuat. Dan dari ini semua, mereka harus pikir mereka harus bersatu. Dibuatlah bait suci. Nah, 5 ini menjadi tujuan utama kenapa elit global itu berpikir. Mereka mencari dana dari luar dan kemudian menaruh di sebuah tempat. Tetapi karena di luar Tuhan ya. Orang di luar Tuhan sudah mereka maunya seperti itu, tapi lama-lama karena kuasa makin besar, makin berkembang, ya akibatnya mereka melakukan hal yang dipandang baik menurut mereka. Tapi satu hal mereka pegang kok, mereka tidak pernah menyalahi satu ayat di Alkitab Perjanjian Lama, bahwa mereka tidak pernah akan berbuat sesuatu sebelum bicara apa yang mereka akan buat. Itu yang dipegang. Nah, dari zaman dulu ada seperti itu. Dari game masih ada game tuh. Spill gitu. Ya, masih game. Terus film Hollywood. Di acara mereka hadir di semua tempat yang besar. Acara penganugerahan gelar, penganugerahan orang yang terbaik masih ada. Di semua tempat, di banyak tempat mereka hadir. Dan tempat itu karena di Indonesia juga banyak gitu. Bisa banyak kita tahu kalau Indonesia kena nggak, kita nggak bisa tahu kondisinya. Sekarang sudah ruwet nih, muka bumi udah ruwet. Saya percaya bahwa kalau kondisi ini terus berjalan dan mereka makin mengembangkan ini, AI mereka sudah mulai. Dan kita tahu tokoh-tokoh AI di muka bumi, donatur-donatur besarnya, semua yang terlibat dalam masalah-masalah besar di muka bumi mereka terlibat semuanya. Orang-orang kaya di muka terlibat. Kita tahu bahwa kalau dibilang bukan mereka nggak gitu ke orangnya. Siapa yang tahu ya? Kita bukan orang dalam sih. Karena setiap kali ada peristiwa muncul mereka. Iya betul. Loh, saya tuh nggak bilang loh kalau Anda harus tahu pandemi ya.
Oke lah, kita bilang pandemi ini adalah sebuah peristiwa normal, orang bilang normal. Tapi kenapa sih yang terlibat di belakangnya orang itu lagi? Iya. Jadi kita nggak bisa ngomong lah gitu. Iya. Nggak, bukan suatu kebetulan lah ya ibaratnya. Betul. Jadi ya kalau di game masih banyak tuh game. Iya. Simpson. Oh iya banyak banget itu. Sekarang saya pikir Simpson itu sudah oke, satu kali peristiwa orang akan melihat ya terus berjalan begini. Makin kesini kenapa dia memprediksi makin banyak ya? Iya. Hal-hal yang tanggal dikasih tahu, apa dikasih tahu, semua yang dikasih tahu. Iya, Simpson tuh. Ini gimana saya bilang? Dia memprediksi Trump jadi presiden itu 15 tahun sebelum Trump jadi presiden. Iya benar. 15 tahun sebelumnya diprediksi sama dia. Peristiwa 9/11. Iya. 9/11. Iya. Itu prediksi udah banyak banget. Itu dari mana bisa prediksi itu? Gitu. Seperti itulah kira-kira. Pandemi juga ya dia. Nah, pandemi sudah kejadian loh. Iya. 2020 selesai Indonesia. Tetapi WHO sudah bilang tahun ini ini WHO ya yang ngomong ya, tahun ini kita harus siap-siap lagi mengenai X disease, penyakit X. Terus siap-siap. Karena kondisinya penyakit ini mungkin bisa muncul dengan ada perubahan iklim. Kan kita 2023 mengalami perubahan iklim. Iya, parah. Naik 2 derajat ya. Dunia naik 2 derajat. Padahal dunia itu bilang 1,5, kita 2. Jadi tahun 2023 adalah tahun terpanas sepanjang sejarah muka bumi. 2024 tahun terpanas sepanjang muka bumi berdiri. 2025 tahun terpanas, tiap tahun jadi tahun terpanas. Bayangkan. Nah, peristiwa ini yang paling bahaya adalah perubahan iklim. Ini di Jawa Barat kena angin tornado, mini tornado pertama. Ya, pertama. Sebetulnya kalau yang besar seperti kemarin itu, yang itu pertama memang. Tapi sebetulnya di Jawa Barat, di berita-berita sebelumnya sudah ada. Jadi sudah cuma sebentar sekali, gitu ya. Nah, bagaimana mungkin orang menjelaskan di Katulistiwa terjadi puting beliung tornado? Itu gimana ngomongnya? Katulistiwa loh. Tempat yang paling aman yang tidak mungkin. Katulistiwa adalah tempat yang paling aman. Cuacanya baik, tengah ya, cuaca tengah, hangat. Sulit tuh terjadi tornado, sulit sekali. Sekarang terjadi. Perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini bahaya sekali. Dan pemerintah sudah melihat ini gimana? Pemerintah bilang, pemerintah sudah siap-siap nih ada semua ini. Terutama untuk masalah pangan. Betul. Beras. Ini beras, sebetulnya kalau kita melihat Indonesia, kan kita tenang sekarang. Tenang, beras mahal. Pemerintah berusaha. Sebetulnya ini merupakan sebuah tanda terjadi sesuatu. Tahun kemarin beras itu Indonesia kan impor ya. Impor. Saya tuh juga kadang bingung loh. Indonesia ini katanya swasembada beras, pangan. Pangan. Impor kok kita. Kita impor. Impor dari China. Ternyata bulan November 2023 kita ketahui bahwa itu batal. 1 juta ton. Karena nggak pas harganya. Harganya nggak pas. Harganya nggak pas. Saya mengerti bahwa 1 juta itu untuk bukan untuk yang dimakan, itu untuk cadangan. Jadi masih aman. Lalu lari ke Vietnam, ke Myanmar, ke Thailand. Dapatlah. Tetapi hari ini Pak Jokowi sudah bicara nih hari ini bahwa negara-negara banyak yang push globalization. Jadi mereka menahan, tidak mau menjual ke negara lain, mereka menahan untuk mereka sendiri karena mereka juga butuh. Dan hari ini Pak Jokowi sudah katakan tanggal berapa sih hari ini? Tanggal 28 Februari nih ya, ada cek sendiri berita. Negara-negara sudah banyak yang tidak mau menjual lagi kepada negara lain untuk hasil buminya. Jadi mereka untuk memakai, India aja sudah nggak mau India. Ya, India udah nggak mau. Sudah nggak mau kan? India sedikit kecil karena apa? Mereka tahu ini kalau dikasih terus keluar bahaya nih. Sebetulnya kita sudah mulai sulit melihat mengenai beras. Gitu. Jadi hati-hati nih beras. Itu adalah ciri satu yang penting untuk jadinya sebuah masalah di masa depan. Makanya iklimnya hati-hati sama iklim. Ini saya sudah melihat sebuah tayangan dalam sebuah konferensi rame gitu. Ada sekitar 18 yang bicara. Itu sampai nangis.
Orang itu ngambil satu waktu, 6 itu nangis tuh. Mereka bilang, ini masalah ini, kita sudah terlambat. Oh. Kita harus betul-betul sadar apa yang kita buat atas muka bumi ini. Oke. Karena cadangan makanan sudah tidak bisa memenuhi semua orang. Itu saya nontonnya kira-kira seminggu yang lalu. Seminggu atau 2 minggu yang lalu. Oke. Itu Cadangan makanan. ini makanan ini jadi masalah. Untungnya yang makan beras itu nggak semua negara. Iya. Ya, oke. Jadi Iya, ini iya. yang pertama dulu. Ya pindah dulu ya, pindah mau makan apa, kentang rebus, atau Iya, jagung benar. rebus. Diet lah kita ya. Nah, berarti kalau bisa disimpulkan bahwa kalau misalkan kekurangan pangan gitu akan mengubah perilaku manusia dong. Yang pertama mungkin seperti itu. Saya kan masalah pangan beras ini kalau buat negara-negara di Indonesia ini penting. Betul. Penting. Kita tahu bahwa orang-orang Vietnam, Myanmar, sama Thailand itu produksi juga beras. Benar. Tapi kebutuhan akan beras tidak setinggi Indonesia. Oke. Nah, Indonesia. Kita melihat bahwa beras itu penting untuk Indonesia bagian barat dan tengah. Oke. Di timur kan makannya bukan beras ya. Ya ada sedikit masih beras. banyak yang Ya. lain. Tetapi itu besar sekali. Kalau kita melihat apakah ini merupakan sebuah fenomena yang besar, saya bilang iya. Tetapi kita sedang berusaha mengubah manusia supaya pindah dong gitu. Tapi gimana orang sudah makan beras dari kecil kalau belum makan nasi? Iya, benar-benar. Jadi ya kita akan belajar dengan ini, mengubah polanya. Apakah yang mengubah manusia? Pasti mengubah manusia. Apakah itu nanti kan bisa berubah ke depan? Nggak tahu gitu ya. Tapi ini yang kita hadapi ke depan. Oke. Nah, ini jalan gini. Ada masalah. Wah, kita masalah selesai, kelar nih masalah. Iya. Udah deket nih. Muncul lagi masalah di sini. Makin deket lagi, baru kelar. Iya. Saya takutnya begitu kita nempel masalah, ini belum kelar. Gitu ya. Jadi kita ini berlomba dengan waktu gitu ya, untuk mengubah ini. Ya, kita harus melihat bahwa akhir zaman sudah depan mata sebetulnya. Itu apa yang terjadi di dunia sampai terbaru sekali ini tentang krisis pangan lah Pak ya. Apakah itu juga bisa dibilang nih program daripada elit global gitu? Iya. Bukan langsung ya, bukan langsung. Tetapi kalau kita tanya aja, perubahan iklim ini penyebab siapa? Nah itu Manusia. Oke, Manusia, penyebab manusia. Iya. Ya kalau kita tanya sekarang kendaraan, kita kendaraan aja, mau kendaraan kita ubah kendaraan. Ada yang mau listrik, orang belum mau, masih tunggu yang hidrogen. Iya. Hidrogen masih tunggu lah. Indonesia bagaimana? Indonesia belum. Tapi dunia ini berusaha untuk irit energi. Irit energi. Saya nggak tahu fenomena apa yang membuat dunia ini berubah dengan cepat. Apakah karena batu bara atau pembakaran? Kita tahu bahwa menyediakan sebuah mobil listrik itu juga ada karbonnya tuh, ada karbonnya, usahanya ada karbonnya, tapi mengecil. Nah, kita melihat itu bagaimana? Apakah itu terkait dengan elit global? Saya melihatnya jauh, untuk dihubungkan jauh. Oke. Tapi kalau kita melihatnya ya ada perannya, tapi masih jauh. Oke. Tapi kayak waktu itu pernah dengar ini, kalau salah, mohon maaf, tapi kayak cuaca itu tuh bisa dibikin sama manusia. Karena waktu pemilihan presiden Amerika tuh kayak ada di bagian negara mana yang cuaca itu dibikin buruk gitu loh, supaya suara dari calon tertentu anjlok di situ gitu, karena itu daerah kemenangannya gitu loh. Memang cuaca itu ada alatnya tuh, artinya udah banyak. Anda bisa lihat dari YouTube, dari saya juga boleh, orang lain juga boleh, banyak lah. Cuaca, permainan cuaca, harganya memang mahal. Mengubah cuaca bergerak itu memang mahal, tetapi bisa. Apakah itu berjalan? Saya kalau melihat ya di muka bumi ini ada banyak sekali kondisi yang bisa membuat dunia berubah.